Tahu nggak sih cerita di balik berdirinya kerajaan Panjalu di Ciamis itu seru banget loh. Ini bukan sekadar cerita raja dan ratu biasa, tapi ada perpaduan spiritual, politik, sampai pelarian dari kerajaan besar di Jawa Timur. Penasaran? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jauh sebelum ada kerajaan yang namanya Panjalu, wilayah Ciamis khususnya di sekitar Gunung Sawal, itu udah jadi tempat yang sakral banget. Orang-orang mengenalnya sebagai Kabuyutan Gunung Sawal. Ini bukan pusat pemerintahan, tapi pusat kekuasaan keagamaan Hindu. Anggap aja kayak Vatikannya pada zaman itu, tapi versi ajaran Hindu Sunda kuno. Tempat ini dipimpin oleh para Batara, atau pendeta agung yang sangat dihormati. Semuanya dimulai dari seorang tokoh bernama Batara Tesnajati. Beliaulah yang mendirikan Kabuyutan ini, menjadikannya pusat spiritual yang penting. Kepemimpinan spiritual ini kemudian turun-temurun. Setelah Batara Tesnajati, putranya yang bernama Batara Layah mengambil alih peran sebagai pemimpin. Dari Batara Layah, tongkat estafet kepemimpinan diberikan kepada putranya, Batara Karimun Putih. Nah, dari Batara Karimun Putih inilah lahir seorang putra yang bakal mengubah segalanya. Namanya Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Di bawah kepemimpinan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang inilah terjadi perubahan besar. Beliau punya visi yang lebih dari sekadar pemimpin spiritual. Beliau ingin membangun sebuah entitas politik yang lebih kuat. Pelan-pelan, status Kabuyutan Gunung Sawal yang tadinya cuma pusat keagamaan, mulai bertransformasi. Prabu Sanghyang Rangga Gumilang memindahkan pusat kekuasaannya ke Dayuh Luhur, Maparah, dan mendirikan sebuah kerajaan. Ini adalah momen krusial, di mana sebuah pusat spiritualitas berevolusi menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat. Untuk memperkuat posisi politiknya, beliau melakukan pernikahan strategis. Prabu Sanghyang Rangga Gumilang menikahi seorang putri dari kerajaan Galuh yang bernama Ratu Permana Dewi. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra bernama Sanghyang Lembu Sampulu yang nantinya akan menjadi penerus takhta. Jadi dari seorang Batara, kini statusnya menjadi seorang Prabu atau Raja. Nah, sekarang bagian yang paling menarik dan jadi twistnya, kenapa namanya jadi Kerajaan Panjalu? Kok namanya mirip banget sama kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Panjalu Kediri? Ternyata, ada teorinya nih. Pada tahun 1222, Kerajaan Panjalu Kediri yang perkasa itu runtuh setelah kalah perang melawan Ken Arok dari Singasari. Rajanya Maharaja Kertajaya tewas dalam pertempuran. Tentu saja sisa-sisa keluarga kerajaan bangsawan dan pengikut setianya. Banyak yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Singasari. Ada dugaan kuat bahwa sebagian dari para pelarian ini mengembara jauh ke arah barat, dan tujuan mereka adalah wilayah Pasundan yang dianggap aman, tepatnya ke kawasan Kabuyutan Gunung Sawal ini. Mereka kemungkinan besar diterima dengan baik oleh penguasa setempat, yaitu Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Para pendatang dari Kediri ini kemudian berbaur, berasimilasi, dan kemungkinan besar ikut berkontribusi dalam membangun kerajaan yang baru ini. Sebagai bentuk penghormatan, atau mungkin untuk mengenang tanah leluhur mereka yang telah hilang, kerajaan baru yang didirikan di Ciamis ini pun diberi nama Panjalu, sebuah nama yang membawa memori kejayaan masa lalu dari Jawa Timur. Jadi lahirnya kerajaan Panjalu di Ciamis ini adalah hasil perpaduan unik. Berawal dari pusat spiritualitas Sunda kuno yang dipimpin para Batara, kemudian berkembang menjadi kerajaan melalui visi seorang pemimpin lokal, dan akhirnya disempurnakan dengan kehadiran serta pengaruh dari para pelarian bangsawan kerajaan Panjalu Kediri. Keren banget kan ceritanya? Sejarah memang selalu punya sisi-sisi tak terduga. Setelah era Prabu Sanghyang Rangga Gumilang, takhta kerajaan Panjalu diwariskan kepada putranya, Prabu Sanghyang Lembu Sampulu I. Masa pemerintahannya ini bisa dibilang jadi masa transisi yang penting, mempersiapkan fondasi untuk generasi selanjutnya. Dari pernikahannya, Prabu Lembu Sampulu I dikaruniai seorang putra yang gagah dan cerdas bernama Sanghyang Cakradewa. Sejak kecil, Sanghyang Cakradewa udah dipersiapkan buat jadi penerus takhta, diajarin ilmu pemerintahan dan strategi perang. Gak heran ketika tiba waktunya, dia udah siap banget memimpin Panjalu. Dan benar aja, di bawah kepemimpinan Prabu Sanghyang Cakradewa, Panjalu mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini makmur banget, rakyatnya hidup sejahtera, dan Panjalu jadi kerajaan yang disegani di seluruh tatar Pasundan. Tapi bukan cuma itu, ada satu catatan sejarah yang menarik banget tentang Prabu Sanghyang Cakradewa. Beberapa sumber menyebutkan, beliaulah Raja Panjalu pertama yang memeluk agama Islam. Ini jadi titik balik penting dalam sejarah spiritual kerajaan. Karisma Sanghyang Cakradewa juga terpancar dalam kehidupan pribadinya.
Beliau menikahi seorang putri dari kerajaan Galuh yang cantik jelita bernama Ratu Sari Kidang Pananjung. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 6 orang anak. 2 di antaranya yang paling menonjol adalah Sanghyang Lembu Sampulu II, sang putra sulung, dan adiknya, Sanghyang Boros Ngora. Sebagai seorang raja yang bijaksana, Sanghyang Cakradewa udah punya rencana besar buat kedua putranya ini. Sang putra mahkota Lembu Sampulu II disiapkan buat jadi raja selanjutnya. Sementara itu adiknya, Boros Ngora, dipersiapkan untuk posisi yang nggak kalah penting. Menjadi patih agung sekaligus panglima perang kerajaan. Tapi, untuk bisa jadi panglima yang hebat, Boros Ngora butuh lebih dari sekadar latihan di istana. Maka dengan restu ayahnya, Sanghyang Boros Ngora memulai perjalanan spiritual dan petualangan yang luar biasa. Dia berkelana ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Dari satu guru ke guru lain, dari satu padepokan ke padepokan lainnya. Tujuannya cuma satu, menyerap semua ilmu kesaktian dan strategi olah kanuragan terbaik yang ada. Bertahun-tahun dia habiskan untuk menempa diri. Ketika Sanghyang Boros Ngora akhirnya kembali ke Panjalu, dia bukan lagi pangeran muda yang dulu. Dia udah jadi seorang ksatria yang matang, dengan ilmu yang nggak tertandingi. Untuk membuktikan kemampuannya di hadapan rakyat dan para pembesar kerajaan, Prabu Sanghyang Cakradewa menggelar sebuah acara besar. Di acara inilah Boros Ngora harus menunjukkan semua hasil latihannya. Di tengah kemeriahan acara itu, setelah melihat kedua putranya tumbuh jadi ksatria yang hebat, Prabu Sanghyang Cakradewa membuat pengumuman yang mengejutkan. Beliau menyatakan niatnya untuk lengser Kaprabon, turun takhta, dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang petapa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Takhta pun resmi diserahkan kepada sang putra mahkota, yang kini bergelar Prabu Sanghyang Lembu Sampulu II. Dan acara adu kehebatan yang tadinya cuma buat pamer kemampuan Boros Ngora, sekarang jadi ajang pembuktian yang lebih seru. Sebagai puncak acara, sang raja baru, Lembu Sampulu II, maju ke arena. Lawannya, tidak lain dan tidak bukan adalah adiknya sendiri, Sanghyang Boros Ngora. 2 saudara, 2 ksatria terhebat Panjalu, berhadapan dalam duel adu pedang yang legendaris untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Pertarungan inilah yang kemudian menjadi awal dari babak baru dalam sejarah panjang kerajaan Panjalu. Pertarungan sengit antara kedua putranya, Sanghyang Boros Ngora dan Sanghyang Lembu Sampulur pun dimulai. Mereka berdua sama-sama sakti, sama-sama kuat. Pertarungan berjalan seimbang sampai sebuah insiden terjadi. Di tengah adu kesaktian, kain yang menutupi betis Sanghyang Boros Ngora tiba-tiba tersingkap. Dan apa yang terlihat di sana membuat semua orang terkejut, terutama ayahnya, Prabu Sanghyang Cakradewa. Di betis Boros Ngora ada sebuah raja, sebuah tato, yang menjadi tanda bahwa ia menganut ilmu kesaktian aliran hitam. Ini adalah sebuah pukulan telak bagi sang Prabu. Ajaran sesat itu sangat bertentangan dengan falsafah hidup orang Panjalu, yang selalu menjunjung tinggi kesucian dan kehalalan. Rasa kecewa yang mendalam menyelimuti hatinya. Tapi sebagai seorang ayah dan seorang raja yang bijaksana, ia tidak langsung menghukum putranya. Sang Prabu justru memberikan sebuah pelajaran yang sangat unik. Ia memanggil Sanghyang Boros Ngora, lalu memberinya sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Tapi gayung ini aneh, dasarnya berlubang. "Anakku," kata sang Prabu, "pergilah berkelana. Carilah ilmu sejati. Ilmu sejati yang bisa membuat gayung berlubang ini terisi penuh oleh air." Oh, sebuah tugas yang mustahil kan? Tapi Boros Ngora menerima hukuman itu. Ia pergi berkelana untuk kedua kalinya, mencari ilmu yang bisa menaklukkan kemustahilan. Perjalanannya membawanya ke sebuah tempat bernama Gua Landak. Di sanalah ia bertapa dengan sangat khusyuk. Konon melalui pertapaannya yang luar biasa, secara spiritual ia berhasil mencapai Mekah. Di tanah suci itulah ia akhirnya menemukan cahaya, memeluk agama Islam, dan belajar dari seorang guru sufi. Setelah merasa cukup dengan ilmu yang benar, ilmu yang suci, ia menghadapi kembali gayung berlubang pemberian ayahnya. Dan dengan izin Tuhan ia mengambil air Zam-Zam, dan ajaibnya gayung itu terisi penuh. Air Zam-Zam tidak tumpah sedikit pun. Misi yang mustahil itu akhirnya berhasil. Dengan hati yang baru dan ilmu sejati di genggamannya, Sanghyang Boros Ngora pun kembali ke Panjalu. Ia tidak hanya membawa gayung berisi air Zam-Zam, tapi juga beberapa cenderamata seperti pedang pusaka dan cis, atau tombak trisula. Tapi, kepulangannya disambut dengan kabar duka. Ayahnya Prabu Sanghyang Cakradewa telah wafat, dan takhta kerajaan kini dipegang oleh kakaknya, Sanghyang Lembu Sampulur II. Melihat perubahan adiknya yang kini memancarkan aura kebijaksanaan dan kesucian, Sanghyang Lembu Sampulur II dengan legawa menyerahkan takhta kepada Boros Ngora.
Sang Hyang Borosngora pun naik takhta menjadi Raja Panjalu Islam pertama. Langkah pertamanya sebagai raja adalah memindahkan pusat pemerintahan. Dari Dayuh Luhur ia memindahkannya ke sebuah pulau kecil di tengah danau, yang kini kita kenal sebagai Nusa Larang. Dan air Zam-Zam yang ia bawa jauh-jauh dari Mekah, air suci itu ia tuangkan ke sebuah lembah. Tak lama kemudian lembah itu terisi air dan berubah menjadi sebuah danau indah, yang kita kenal sekarang sebagai Situ Lengkong Panjalu. Danau yang menjadi saksi bisu perjalanan spiritual seorang pangeran dalam mencari ilmu sejati. Kisah Prabu Sang Hyang Borosngora tidak berhenti setelah ia membangun kembali kerajaan Panjalu. Justru, babak baru dalam hidupnya dimulai. Sebuah perjalanan spiritual yang meninggalkan jejak abadi hingga hari ini. Setelah merasa tugasnya sebagai raja selesai dan kerajaan Panjalu kembali jaya, Sang Hyang Borosngora membuat keputusan besar. Ia menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya Haryang Kancana. Tapi Borosngora tidak pensiun begitu saja. Ia memilih jalan lain, jalan dakwah. Ia melepaskan jubah kebesarannya dan menjadi seorang mubalik, seorang penyebar ajaran Islam. Perjalanannya dimulai. Ia mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Jejak langkahnya tercatat hingga ke Nagari Sancang di Garut Selatan, lalu berlanjut ke Tanah Jampang, yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Sukabumi dan Cianjur. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia tidak hanya mengajarkan Islam, tapi juga hidup membaur dengan masyarakat. Di Jampang, pengaruhnya semakin kuat. Ia mendirikan sebuah padepokan yang menjadi pusat pengajaran agama. Di Karnabes dikenal dengan banyak nama. Ada yang memanggilnya Haji Soleh, ada yang menyebutnya Haji Mulia, dan yang paling terkenal Syekh Haji Dalem Sepuh. Nama-nama ini adalah bukti betapa masyarakat mencintai dan menghormatinya. Di tengah kesibukannya berdakwah, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis yatim piatu yang cantik dan baik hati. Gadis ini ternyata adalah cucu angkat dari seorang tokoh sakti bernama Kanjeng Kiai Cinta Linuwe dari Gunung Wayang. Dari pernikahan inilah lahir dua orang putra yang kelak juga menjadi tokoh legendaris, yaitu Haryang Sancang Kuning dan Haryang Kancana. Ya, nama putranya ini sama dengan nama putranya yang menjadi raja di Panjalu. Lalu apa warisan yang ditinggalkan oleh Sang Hyang Borosngora selain ajaran dan keturunannya? Ingat pedang pusaka yang ia dapatkan dari Mekah? Pedang itu yang menjadi saksi bisu perjuangannya hingga kini masih ada. Pedang tersebut tersimpan dengan baik di Pasucian Bumi Alit Panjalu. Setiap tahun, tepatnya setiap bulan Maulid, pedang ini dikeluarkan dan disucikan dalam sebuah upacara adat sakral yang disebut Nyangku. Sebuah tradisi yang terus hidup, menghubungkan generasi sekarang dengan Sang Prabu pendiri. Tidak hanya itu, salah satu putranya yang bernama Haryang Kancana dimakamkan di sebuah tempat yang sangat istimewa, yaitu di Nusa Larang, sebuah pulau kecil di tengah danau Situ Lengkong Panjalu. Makam ini tidak pernah sepi. Hingga detik ini, makam tersebut menjadi salah satu destinasi ziarah yang paling ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang untuk mendoakan dan mengenang jasa para leluhur Panjalu. Dari seorang pangeran, menjadi raja, lalu menjadi seorang sufi pengembara. Kisah Prabu Sang Hyang Borosngora adalah cerminan perjalanan hidup yang lengkap. Meninggalkan warisan berupa kerajaan, ajaran, tradisi, dan tempat-tempat suci yang terus dihormati hingga kini. Sebuah penutup yang indah dari lahirnya kerajaan Panjalu.